Sejumlah senator Amerika Serikat mengajukan rancangan undang-undang untuk mencegah Presiden Donald Trump merebut wilayah negara anggota NATO, termasuk Greenland, pulau semi-otonom milik Denmark. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pernyataan Trump yang berulang kali menyebut keinginan agar Greenland berada di bawah kendali Amerika Serikat. Rancangan undang-undang tersebut diberi nama RUU Perlindungan Persatuan NATO dan didukung secara bipartisan baik oleh Partai Demokrat maupun Partai Republik. Aturan ini secara tegas melarang Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri menggunakan dana negara untuk memblokade, menduduki, mencaplok, atau dengan cara apapun menegaskan kendali atas wilayah negara anggota NATO lainnya. RUU ini digagas oleh Senator Demokrat Jen Psaki dan Senator Republik Lisa Murkowski. Keduanya menilai desakan Trump terhadap Greenland berpotensi merusak hubungan aliansi yang telah lama menjadi fondasi keamanan global. Psaki menegaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan melindungi komitmen Amerika Serikat terhadap NATO. Menurutnya, uang pajak warga AS tidak boleh digunakan untuk tindakan yang justru memecah belah aliansi pertahanan tersebut dan melanggar janji Amerika kepada sekutunya. Ia juga menilai pernyataan Trump soal Greenland bukan hanya bermasalah secara diplomatik, tetapi juga bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat sendiri. Senator Lisa Murkowski yang dikenal sebagai salah satu kritikus Trump di Partai Republik menegaskan pentingnya NATO sebagai benteng pertahanan bersama. Ia menyebut aliansi beranggotakan 32 negara itu sebagai garis pertahanan terkuat untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global. Menurut Murkowski, gagasan menggunakan sumber daya Amerika untuk melawan sekutu sendiri adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan harus ditolak secara tegas oleh Kongres melalui undang-undang. Pakar hukum internasional dari Universitas California di Los Angeles, Jessica Pike, menilai RUU ini berpotensi mendapat dukungan luas di Kongres. Jika disahkan, aturan tersebut dapat membatasi tindakan sepihak presiden dan mencegah ancaman terhadap hubungan Amerika Serikat dengan NATO. Namun, Pike juga mengingatkan bahwa Trump memiliki rekam jejak mengabaikan wewenang Kongres, terutama ketika kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan agenda besarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas undang-undang tersebut dalam praktik. Ancaman Trump untuk mengambil alih Greenland telah membuat sekutu Eropa Amerika Serikat resah. Pernyataan tersebut bahkan memicu kekhawatiran akan masa depan NATO yang dibangun atas prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Trump berdalih, penguasaan wilayah Arktik yang luas seperti Greenland penting bagi keamanan nasional Amerika. Ia juga mengklaim bahwa jika AS tidak bertindak, China atau Rusia akan mengambil alih wilayah yang kaya akan sumber daya mineral dan energi tersebut. Dalam salah satu pernyataannya, Trump mengatakan lebih memilih kesepakatan damai, tetapi menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memiliki Greenland dengan cara apapun. Pernyataan Trump mendapat respon keras dari Denmark dan pemerintah Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen secara terbuka menegaskan kedaulatan Denmark atas wilayah tersebut. Nielsen menyatakan bahwa Greenland memilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa, bukan Amerika Serikat. Sikap ini mencerminkan suara mayoritas warga Greenland yang menolak berada di bawah kendali Washington. Diplomasi intensif pun digelar. Pejabat tinggi Denmark dan Greenland dijadwalkan bertemu dengan pejabat pemerintahan AS di Washington untuk membahas krisis yang kian memburuk. Delegasi bipartisan Kongres AS juga akan mengunjungi Denmark untuk melakukan pembicaraan. Sementara itu, hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas penduduk Greenland menolak bergabung dengan Amerika Serikat. Sekitar 85% warga menyatakan tidak ingin wilayah mereka berada di bawah kendali AS,
menegaskan bahwa isu Greenland bukan sekadar geopolitik, tetapi juga soal kehendak rakyat.